Takut apa, datangnya apa. Bab 214. Wajah Yuki yang pucat saat itu memerah sampai ke leher. Benar-benar memalukan. Celananya ada darah di luar dan kebetulan bertemu mantan bos. Melihat tampang Yuki yang malu, Gunadi tiba-tiba sadar. Mukanya yang putih pun menjadi merah. Dia pun mundur satu langkah. Tidak tahu harus bagaimana mengurus kejadian di depan matanya ini. Sekarang musim panas. Mereka berdua hanya memakai satu helai baju. Gunadi ingin melepaskan jaketnya pun juga tidak bisa. Di sebelah kafe, kebetulan ada toko kecil. Gunadi melihat-lihat toko itu, lalu menoleh ke arah Yuki. "Yuki, kamu tunggu sebentar." Sambil bicara, dia pun masuk ke toko itu. Hal yang paling penting sekarang adalah membelikan pembalut untuk Yuki. Membawa dia ke toilet di dalam kafe seharusnya bisa membuat Yuki baikan. Gunadi berpikir di dalam kepalanya, membeli pembalut untuk Yuki. Di dalam keanehan ini, ternyata ada rasa yang manis. Beruntung, mobil boleh berhenti di jalan ini. Yuki tidak mau naik ke mobil, takut mengotori mobilnya. Dan takut dilihat orang lain celananya yang ada bekas darah. Mau tidak mau berdiri sedekat mungkin dengan pintu mobil. Perutnya sangat sakit. Yuki harus sekuat tenaga memegang pintu mobil agar bisa berdiri dengan stabil. Gunadi baru saja berjalan. HP Yuki tiba-tiba berbunyi. Setelah diangkat, ternyata Rehan yang menelpon. Yuki mengangkat teleponnya dengan sangat lemah. "Halo." Di detik ini, dia sangat membenci pria ini. "Di mana? Hasil tes DNA itu kamu lupa kembalikan kepadaku," ucap Rehan dengan dingin. Yuki baru teringat hasil tes DNA-nya masih ada sama dia. Dia menahan sakitnya, suaranya lebih dingin dari Rehan. "Aku ada di depan kafe. Kamu ambil saja." Sangat cepat. Mobil Rehan sudah berada di persimpangan di depan jalan. Dia parkir mobilnya di belakang mobil Gunadi, lalu turun bersama dengan Tania. Yuki menyenderkan badannya di pintu mobil agar mereka tidak melihat celananya. Dia pun memberikan hasil tes DNA itu kepada Rehan. Rehan melihat wajahnya yang pucat. Dahinya mengkerut. Mengambil hasil tes DNA itu, tetapi tidak buru-buru untuk pergi. Tania sedikit tidak senang, lalu menarik Rehan kembali. "Ayo pergi." Gunadi membawa satu kantong pembalut, berjalan ke arah Yuki. Melihat Rehan dan Tania berdiri di sebelah mobilnya, dia pun sedikit kaget. "Pak Rehan, kebetulan sekali. Kamu kenapa ada di sini?" Rehan melihatnya, lalu melihat tangannya membawa pembalut. Matanya menjadi gelap. "Pak Gunadi, ini apa?" Gunadi melihat Rehan menatap pembalut di tangannya. Dengan sedikit canggung melihat Yuki, dia berkata, "Aku bantu Yuki membeli barang." Tania juga melihat pembalut itu. Hatinya jadi masam. Yuki sebenarnya
Punya pesona apa sih? Satu, dua pria, semua mengelilinginya. Pak Gunadi ini terlihat pintar. Bisa-bisanya membelikan pembalut untuk Yuki. Menarik perhatian Rehan tidak cukup. Masih menarik perhatian Pak Stephen. Sekarang malah mengganggu Pak Gunadi. Beli pembalut, ini bukannya hal yang dilakukan oleh pasangan. Kalau dibilang Yuki dan Gunadi tidak pernah tidur bersama, dia tidak akan percaya. Yuki melihat Tania melihatnya dengan jahat. Hatinya sedikit jijik. Dia memegang bahu Gunadi. Gunadi, kita pergi yuk. Tadi kamu bukannya bilang mau ajak aku nonton film. Kalau tidak jalan sekarang, bisa-bisa tidak keburu. Juga tidak peduli celananya akan mengotori mobilnya. Dia menutupi panggulnya dengan tasnya. Lalu naik ke mobil dengan elegan. Dia pun sama sekali tidak melihat Rehan. Gunadi dengan sopan melambaikan tangannya ke arah Rehan dan Tania. Maaf, kami pamit dulu. Aku dan Yuki pergi dulu ya. Mobilnya pun pergi. Di jalan itu hanya tersisa Rehan yang kaget dan Tania. Pak Gunadi, maaf. Yuki menggigit bibirnya dan meminta maaf. Gunadi sambil menyetir mobil tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kamu mengerti? Yuki sedikit penasaran. Gunadi tahu mengapa dia minta maaf. Ya, tentu saja aku mengerti. Kamu sengaja menggunakanku agar Rehan marah, kan? Hati Gunadi sedikit pahit. Pandangan Rehan melihatnya itu sangat jelas. Pandangannya yang marah, cemburu, tetapi merasa tertekan. Sebagai sesama pria, dia sangat jelas. Dia sedang cemburu, tapi Yuki sama sekali tidak melihatnya. Sikap dia itu hanya membuat keadaan lebih parah. Yuki bertambah malu dengan ucapan Gunadi. Aku benar-benar minta maaf. Aku yang kehilangan kontrol. Gunadi menoleh melihatnya, lalu berkata, tidak apa-apa. Aku dengan senang hati. Dia memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Sambil bicara, dia memberikan pembalut itu kepada Yuki. Perhatian seperti ini, hati-hati seperti ini, Yuki mengangkat matanya melihat Gunadi. Tersenyum dengan canggung dan berterima kasih. Yuki menggunakan tasnya, menutup dirinya untuk masuk ke KFC. Gunadi melihat bayangannya, hatinya menghela napas. Wanita sebaik ini, mengapa tidak bisa aku dapatkan? Tapi sekarang lihat, Rehan sudah punya pacar. Yuki dengan dia seharusnya sudah tidak ada hubungan apa-apa. Dirinya masih ada kesempatan.